Smart Investor, kembali lagi bersama saya Ika. Kita akan membahas isu fundamental apa yang akan menjadi perhatian dan fokus minggu ini. Yang pertama, fluktuasi yang cukup besar terjadi di perdagangan pekan kemarin ketika pasar berekspektasi terhadap kenaikan suku bunga The Fed yang bakal dipercepat dengan melihat laju inflasi dan membaiknya serangkaian data ekonomi Amerika Serikat lainnya. Sehingga potensi tapering The Fed yang akan mulai Desember tersirat kabar akan dipercepat juga. Kedua The Fed Jeremy Powell akan menjabat kedua The Fed untuk 2 periode dan ini memberi dukungan langkah hawkish atas kebijakan moneternya sehingga menguntungkan USD. Pelepasan cadangan minyak Amerika Serikat oleh beberapa negara maju tidak hanya memberi dampak besar terhadap penurunan harga minyak dunia. Tekanan harga minyak dunia akhir pekan kemarin karena kecemasan terhadap varian COVID baru yakni Omicron. Omicron menjadi varian baru yang tingkat penyebarannya sangat tinggi. Kecemasan ini akan memicu safe haven USD, emas bisa diuntungkan. Yang akan menjadi perhatian pasar untuk minggu ini, pekan ini pasar akan mencermati serangkaian data penting yakni ISM manufaktur, data ketenagakerjaan Amerika Serikat, dan pidato The Fed dan Jeremy Powell. Selain itu, 2 hari dalam pekan ini, Menteri Keuangan Amerika Serikat, Janet Yellen pun akan memberi testimoninya. Kecemasan terhadap varian COVID Omicron turun mengantarkan koreksi saham Amerika Serikat dan Asia. Kabar tersebut pun dalam pekan ini masih menguntungkan koreksi di pasar saham global. OPEC meeting akan memberi pengaruh terhadap pergerakan minyak selanjutnya karena kebijakan OPEC akan dinanti sebagai petunjuk ke depannya. Untuk data penting yang perlu diperhatikan untuk minggu ini, di hari Selasa, data manufaktur PMI dari Cina, data inflasi Eropa. Malam harinya, data konsumen confident Amerika Serikat yang diperkirakan turun 110,8 dari sebelumnya 113,8. Pidato kedua Fed Jeremy Powell tidak luput jadi perhatian pasar, dan di hari Rabunya GDP dari Australia untuk kuartal ketiga yang diperkirakan koreksi 2,5% dari sebelumnya tumbuh 0,7%. Data lainnya manufaktur PMI baik dari Eropa, Swiss, Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat. Di hari Kamis, OPEC meeting diharapkan adanya perubahan kebijakan soal produksi dari OPEC di tengah lonjakan permintaan belakangan ini. Data mingguan unemployment claim Amerika Serikat, malam harinya beberapa pejabat anggota The Fed melakukan pidatonya. Pasar akan melihat bagaimana pandangan mereka soal kebijakan moneter ke depannya. Dan di hari Jumat, ada data non-farm Amerika Serikat diperkirakan turun 528.000 dari sebelumnya 531.000 pekerja. Sedangkan employment rate diperkirakan turun di bulan November sebesar 4,5% dari sebelumnya 4,6%. Untuk aset yang bisa diperhatikan minggu ini, ada euro. Mata uang euro telah turun ke level terendahnya dalam 16 bulan terakhir terhadap USD, di mana tekanan hingga menyentuh level psikologi 1.1200, ancaman penurunan lebih lanjut bila penembusan area support tersebut ke posisi 1.0900 sampai 1.1100. Sedangkan pengembalian harga bila penembusan 1.1350, maka ruang rebound menuju 1.1440 sampai 1.11550. Pound sterling di 1.3305 jadi area penting bagi turun tindak pound sterling secara jangka pendek. Karena penembusan area tersebut akan membawa pound sterling jatuh ke area 1.3180, sebaliknya bertahan di atas area 1.3390, maka potensi rebound hingga 1.3600. Dan untuk emas tengah menguji untuk bergerak di bawah 1780. Penutupan di bawah area tersebut menekan emas untuk melaju kembali ke 1750. Sebaliknya, bila pekan ini berhasil menembus 1830, maka ruang kenaikan jangka pendek ke posisi 1870. Emas dalam pekan ini diperkirakan akan bergerak pada rentan 1750 sampai 1850. Baik Sobat Investor, kesimpulannya, padatnya event ekonomi pekan ini dan sentimen terhadap kenaikan suku bunga Amerika Serikat dipercepat karena ancaman lonjakan inflasi membuat USD diuntungkan. Namun itu semua dibayangi kekhawatiran terhadap penyebaran varian COVID-19 baru yakni Omicron yang membuat pasar keuangan global melemah di akhir pekan lalu. Dan pekan ini, kabar soal Omicron masih membayangi sentimen negatif pasar. Ya Sobat Investor, terima kasih telah menyaksikan Weekly Outlook untuk minggu ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Sampai jumpa!